Dalam jejak panjang sejarah kolonialisme yang membentuk wajah Indonesia modern, satu narasi yang kerap diulang dan diterima secara luas adalah bahwa bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, datang ke Nusantara karena tergiur kekayaan rempah-rempah. Namun jika ditelaah lebih dalam, motif penjajahan itu ternyata jauh lebih kompleks dan berkembang seiring waktu. Rempah-rempah memang menjadi pintu masuk, tetapi setelah mereka mencium aroma kekuasaan dan kekayaan yang lebih luas, bangsa-bangsa kolonial tak lagi puas hanya sebagai pedagang. Mereka berubah menjadi penguasa. Pada abad ke-19 hingga 19, dunia Eropa mengalami transformasi besar dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Mereka menyebutnya sebagai zaman penjelajahan. Dalam semangat menemukan jalur dagang langsung ke timur, armada-armada laut dari Portugis, Spanyol, kemudian disusul Belanda dan Inggris, berlomba-lomba menembus samudera untuk mencapai wilayah penghasil komoditas paling dicari kala itu, rempah-rempah. Nusantara, terutama wilayah Maluku, adalah penghasil utama pala, cengkeh, dan lada. Di Eropa, rempah tidak hanya menjadi penambah rasa makanan, tapi juga alat pengawet daging, ramuan obat, hingga simbol kemewahan dan status sosial. Sebutir pala bisa dihargai setara emas, dan dalam kondisi inilah gairah kolonial lahir. Ketika Portugis mencapai Malaka pada tahun 1911 dan kemudian menjejakkan kaki di Maluku, mereka tak hanya datang membawa barang dagangan, tapi juga panji kekuasaan dan salib. Mereka berdagang, namun di waktu yang sama membangun benteng, menyebarkan agama, dan memaksa kerajaan-kerajaan lokal tunduk. Spanyol juga melakukan hal yang sama. Namun tak lama kemudian, Belanda datang dengan cara yang lebih sistematis. Dengan mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada tahun 1902, Belanda menjadi kekuatan dagang sekaligus militer yang memiliki kewenangan hampir setara negara. Mencetak uang, membentuk tentara, membangun benteng, bahkan menyatakan perang. VOC tidak puas hanya dengan membeli rempah, mereka ingin mengendalikan pasokannya. Di berbagai pulau, mereka memaksakan kontrak monopoli. Jika ada petani atau penguasa lokal yang melanggar, hukumannya bisa berupa pemusnahan tanaman, pembakaran desa, hingga hukuman mati. Di Banda, genosida besar-besaran terjadi tahun 1921 ketika ribuan penduduk dibantai hanya karena menolak tunduk pada monopoli VOC atas pala. Hal ini menandai bahwa penjajahan tak lagi sekadar urusan perdagangan, melainkan juga pengendalian ekonomi total dengan kekerasan. Seiring melemahnya VOC dan dibubarkannya perusahaan itu pada 1999, pemerintah Belanda mengambil alih langsung kekuasaan atas wilayah Hindia Belanda. Disinilah muncul bentuk penjajahan yang lebih terang-terangan. Bukan hanya rempah, mereka mengeksploitasi hasil bumi lain seperti kopi, tebu, teh, karet, dan bahkan batu bara, serta minyak bumi. Pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830-an yang memaksa rakyat menanam tanaman komoditas ekspor dan menyerahkannya kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pajak. Sistem ini menjadikan Belanda negara makmur dan membangun infrastruktur megah di negerinya, sementara rakyat Indonesia menderita kelaparan, kerja paksa, dan kemiskinan struktural. Di daerah seperti Priangan, Minahasa, dan Tapanuli, sistem ini menciptakan pola eksploitasi yang bertahan hingga berdekade-dekade. Namun, motif penjajahan tidak berhenti pada ekonomi. Politik turut bermain peran besar. Belanda perlahan-lahan menundukkan kerajaan-kerajaan lokal yang sebelumnya memiliki otonomi. Dari Mataram di Jawa, Banten, Makassar, hingga kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Bali, semuanya satu persatu ditaklukkan. Diplomasi disertai tipu daya, pecah belah, hingga kekuatan senjata digunakan agar tidak ada lagi kekuasaan lokal yang mampu menyaingi kendali kolonial. Dalam proses ini, struktur sosial masyarakat juga dibentuk ulang. Belanda menciptakan kelas-kelas sosial baru, mengangkat bangsawan lokal yang loyal sebagai bupati atau residen, dan menanamkan sistem birokrasi Eropa yang mengakar kuat hingga era modern Indonesia. Selain politik dan ekonomi, agama menjadi salah satu alasan penting penjajahan, terutama bagi bangsa Portugis dan Spanyol yang datang dengan semangat menyebarkan agama Katolik. Mereka mendirikan gereja dan sekolah misi di berbagai wilayah, seperti Flores, Timor, dan Maluku. Setelah Belanda menguasai sebagian besar wilayah itu, misi Protestan turut mengambil tempat. Meskipun Belanda lebih pragmatis secara politik, mereka tetap menggunakan agama sebagai alat kontrol, terutama di wilayah-wilayah Kristen seperti Ambon dan Minahasa. Kristenisasi berjalan beriringan dengan pendidikan ala Barat, dan bagi Belanda membawa peradaban.
adalah justifikasi moral atas penindasan yang mereka lakukan. Penjajahan juga terkait erat dengan rivalitas antar negara Eropa. Ketika Belanda menguasai Indonesia, Inggris juga berusaha merebut pengaruh melalui perusahaan Hindia Timurnya, EIC. Persaingan antara Belanda dan Inggris terlihat dalam perebutan wilayah seperti Malaka dan Batavia. Mereka tidak hanya ingin rempah, tetapi juga posisi strategis di jalur dagang internasional. Indonesia, yang terletak di arah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta memiliki Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia, menjadi wilayah rebutan. Dengan menguasai Indonesia, mereka juga mengontrol pergerakan kapal dagang antara India, Timur Tengah, Tiongkok, dan Jepang. Semakin lama, penjajahan berubah menjadi proyek kekuasaan global. Setelah era perdagangan lewat VOC dan eksploitasi lewat culture stem cell, muncul apa yang disebut sebagai politik etis pada awal abad ke-20. Ini adalah upaya Belanda untuk menebus dosa dengan membuka akses pendidikan, pertanian, dan irigasi untuk masyarakat Indonesia. Namun, di balik slogan balas budi itu, tetap tersembunyi niat untuk menciptakan kelas pekerja terdidik yang bisa mendukung administrasi kolonial. Sekolah-sekolah dibuka, namun hanya segelintir pribumi yang bisa menikmati pendidikan tinggi. Penjajahan tetap berlangsung dalam wajah baru. Dengan demikian, narasi bahwa Belanda menjajah Indonesia hanya karena rempah-rempah adalah penyederhanaan sejarah yang menyesatkan. Rempah adalah pintu awal, tapi penjajahan berkembang menjadi sistem kekuasaan yang kompleks, menyentuh hampir semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan identitas. Penjajahan adalah proyek besar, bukan sekadar urusan dapur bangsawan Eropa. Ia adalah tentang kuasa, tentang eksploitasi manusia dan alam, tentang kepentingan geopolitik global, dan tentang ambisi satu bangsa atas bangsa lain. Jika kita hanya mengingat rempah sebagai alasan penjajahan, maka kita mengabaikan seluruh struktur penindasan dan perlawanan yang membentuk kesadaran bangsa Indonesia. Maka penting bagi generasi hari ini untuk memahami bahwa kolonialisme bukan sekadar sejarah dagang, melainkan sejarah dominasi yang meninggalkan luka panjang dan pelajaran berharga.